Doa selesai. Oke, sebelum mulai pelajaran, ibu tanya benar awalnya hari ini? Baik. Ya. Siap belajar? Siap. Oke, kalau siap belajar, yang ada tasnya di atas meja disimpan dulu. Yang ada di atas meja hanya pulpen sama bukunya. Alat tulis saja. Ini ada gambarnya di papan tulis. Menurut kalian, teks poster ini termasuk teks apa? Coba angkat tangan, yang bisa. Teks apa? Nih, ayo buang sampah pada tempatnya. Ini teks apa? Teks. Ada ini kalimat ayo buang sampah pada tempatnya. Teks apa ini? Kalimat apa ini? Kalimat aja. Persuasif. Nah, jadi pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu jelaskan dulu ya tujuan pembelajaran kita. Oke, yang pertama menjelaskan pengertian teks ajakan. Kemudian yang kedua mengidentifikasi ciri dan tujuan teks ajakan. Yang ketiga menemukan kata ajakan dalam teks. Dan yang keempat kalian menyusun sebuah teks ajakan sederhana. Nah, jadi menjelaskan sedikit dulu ya. Nah, jadi teks ajakan merupakan teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu tindakan dan terakhir menggunakan bahasa persuasif atau ajakan. Jadi yang kita lihat ini adalah kalimat atau teks ajakan persuasif. Nah, itu tadi bagian pengertiannya. Lalu tujuan teks ajakan. Coba satu orang baca. Satu orang. Yang di belakang, laki-laki baca. Tujuan teks ajakan. Tujuannya Masyarakat remaja melakukan sesuatu kendaraan berkepala mendorong atau mereka. Nah, jadi tujuan teks ajakan itu menggunakan pembaca melakukan sesuatu, lalu membangun kesadaran pembaca dan terakhir memberi dorongan atau motivasi. Lalu apa ciri-ciri dari teks ajakan? Menggunakan kata ajakan. Ayo, mari, ayo buang sampah. Mari jaga lingkungan kita, jangan lupa. Terus kemudian bahasa menarik dan komunikatif. Lalu bersifat mempengaruhi, misalnya kayak tadi, ayo buang sampah pada tempatnya. Lalu menyampaikan alasan yang logis. Nah, lalu strukturnya apa? Struktur teks ajakan. Yang pertama, pengenalan isu, rangkaian ajakan, yang ketiga penegasan kembali. Nah, kata-kata ajakan ini tadi. Ayo, mari, jangan lupa, yuk, sudah saatnya harap. Jadi itu semua adalah contoh ciri Jabat. membersihkan apa? Terus ada lagi, apa tujuan dari teks ajakan? Mengajar apa? Oke, terus ada lagi. Oke, berarti tujuan dari teks ajakan yaitu mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Terus kemudian kata apa saja yang menggunakan teks ajakan dalam gambar tersebut? Kata apa saja? Ayo, siapa? Coba satu orang. Yang di depan apa? Ayo, jangan lupa. Mari. Hidangan. Ciri-cirinya menggunakan kata apa?
bahasa yang persuasif atau dan ajakan. Jadi misalnya kita kayak tadi yang aku lanjutkan tadi itu, ya misalnya ini contohnya, jadi ini. Nah, jadi ini adalah kata ajakan. Ayo buang sampah pada tempatnya. Jadi ini merujuk pada semua orang. Jadi kayak misalnya kayak kita ini, ayo buang sampah pada tempatnya. Berarti ini bukan untuk kita saja, berarti untuk orang lain. Nah, jadi ini kayak himbauan. Ayo buang sampah pada tempatnya. Ayo belajar. Nah, misalnya teks ajakan itu berisi tentang dorongan atau himbauan menggunakan kata ajakan. Nah, bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Jadi kita mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu, misalnya ini buang sampah pada tempatnya. Nah, misalnya ini jaga kebersihan lingkungan, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Di sebelah sana yang lagi menulis paham tidak apa itu teks ajakan? Persuasi paham? Tidak. Tidak apa? Coba kalau paham ayo apa? Yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sukarela atau imbauan. Oke, itu tanya lagi sebelum kita lanjut. Sudah paham tidak tentang teks ajakan? Sudah. Nah, kalau sudah paham kita, apa sih itu bahasanya? Menggunakan kata apa? Katakan. Ayo. Sampai sini paham? Paham tentang teks persuasi? Paham evaluasi tugas bisa? Sudah ada semua ya? Coba semuanya perhatian, coba kalian semua dulu ke depan. Nah, jadi setiap kelompoknya itu menyusun satu paragraf teks ajakan berdasarkan tema yang diberikan. Temanya itu membaca buku dan menjaga kesehatan. Oke, terus yang kedua mengidentifikasi kata-kata ajakan dalam teks. Jadi nanti pada saat menyusun kalimat itu teks ajakannya nanti cari apa kata-kata ajakannya. Kemudian tentukan apa tujuannya dari kalimat ajakan yang bagian. Kalian tentukan identifikasi kata-katanya di dalam teks kalian, lalu kalian tentukan tujuannya kalian. Itu yang kalian semuanya coba kalau ada teman yang presentasi perhatikan teman-temannya. Kalau ada yang tidak sesuai bisa disangkai itu bukan kalimat, itu bukan kata ajakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil presentasi kami. Oke. Dengan tema menjaga kesehatan. Oke, temanya menjaga. Oke, kelompok 1. Ayo kita jalani hidup sehat dan menjaga tubuh. Mari kita jalani hidup sehat dan melakukan 2M dan 2M. 2M rajin mengikuti obat-obatan dan vitamin yang sehat dan rajin berolahraga. 2M makan makanan yang bergizi dan menjaga kebersihan di dalam maupun di luar rumah. Mari kita lakukan 2M dan 2M agar kita tetap sehat. Kata ajakan dan teks tersebut. Ayo dan mana? Oke, bagian apa? Ayonya coba mau dengar lagi. Kata ajakan di situ apa yang mana? Ayo kita jalani sehat dan menjaga. Mari kita
kebersihan dan hidup sehat. Oke, tentang kelompok 1. Kelompok 1. Oke, jadi sudah jelas ya. Dia sudah menyusun kalimatnya, sudah berguna, bahasanya juga bagus, komunikasi bagus semuanya untuk kelompok 1. Tentang jalan kelompok 1. Nah, coba sini kelompok 2. Baca lagi hasil kelompoknya. Tentang kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahes. Untuk mempresentasikan hasil belajar itu, mari membaca buku dan mempelajari banyak hal yang bisa menjadikan kita sebagai generasi yang hebat, kuat dan tangguh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau sama jawabannya semuanya? Ada? Nah, kelompok terakhir. Yang paling semangat tadi juga kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Tema membaca buku. Oke. Ayo kita baca buku bersama-sama. Pelan-pelan bacanya. Ayo kita membaca buku bersama-sama dan apabila sedang bisa membaca buku agar mendapatkan ilmu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, jadi kelompok 3 sudah bagus jawabannya, cuma kelompok 3 catatan masuk kepada lagi kata-kata ilmu. Tadi sudah melihat semua kelompok kalian, semuanya bagus-bagus, hebat-hebat, sudah bisa menyusun teks persuasif, kata-katanya juga komunikatif, bagus, sudah variatif, pokoknya bagus. Ibu rasa semuanya sudah paham ya. Untuk kesimpulannya, coba semuanya dari sini dulu, jangan ada yang fokus menulis. Jadi kesimpulannya ibu tanya, apa yang kalian pelajari pada pagi tadi? Yang sana kamu fokus, nggak mengerti. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang setan. Oke, ibu mau tanya bagaimana yang paling sulit? Satu orang. Sudah pada tanya. Oke, sebelah sana apa yang paling sulit? Coba ibu mau dengar. Ya, sudah pada tanya. Terus di sini apa yang paling sulit? Apa yang paling sulit? Yang kita pelajari pada pagi hari ini bagaimana yang paling sulit? Bagaimana yang susah? Ya, tulisnya, menyusunnya. Nah, tadi itu sudah tanya bagian yang paling sulit. Menurut kalian, bagian mana yang paling mudah? Oh, tujuannya yang mudah. Oke, sudah saya bagaimana yang paling mudah? Hah? Menurut siapa? Oh, tujuannya ya. Sini apa yang paling mudah yang kalian pelajari? Apa? Oh, bukan pilihan, menentukan temanya. Oke, jadi sudah dengar tadi bahwa yang paling sulit ini tuh menyusun paragrafnya, menulis kalimatnya, agak susah bu. Jadi kita permantap lagi untuk pertemuan berikutnya. Jadi tugasnya ini kan berkelompok. Jadi tugasnya per individu kalian menulis menyusun teks ajakan, tentukan kata ciri-cirinya, lalu kemudian apa tujuannya. Ini per orang ya. Nanti pertemuan berikutnya ibu kumpul. Jadi ibu harap kalian bisa cari referensinya di Google, kalian bisa belajar, kalian bisa mencari referensi jawabannya. Tapi jangan berfokus pada sisanya ya. Kalian menyusun sendiri kalimatnya. Ngerti? Oke, sampai sini ya.